Halo semua, kembali lagi bersama saya Ricky Nelson, tentu saja di channel Rinals TV. Dan kita mau bahas soal Timnas. Kemarin Coach Sintayong telah memilih atau mengumumkan 23 pemain yang akan berlaga di Timnas atau Piala Asia Under 23, ya, Timnas U23. Dari 23 pemain itu sudah dipilih dari 28 pertama yang dipanggil, dikecilkan menjadi 23 pemain. Kira-kira siapa saja pemain-pemain yang dipanggil, kita bahas setelah yang satu ini. Dua puluh tiga pemain yang dipilih oleh Coach Sintayong yang akan berlaga pada Asian Cup Under 23. Kita akan bertanding pada tanggal 15 April di Qatar, dan tentunya tidaklah mudah karena grup kita cukup berat. Ada tuan rumah Qatar, ada Australia, ada Jordania. Tiga tim ini yang sebenarnya secara rekor di Asia Cup terakhir cukup termasuk kategori tim-tim hebat ya, karena Jordania baru saja membuat rekor menjadi finalis di Piala Asia Senior kemarin. Dan kita berada di tiga grup ini dengan tiga tim yang boleh katakan secara materinya cukup berat, tetapi kita tidak fokus ke lawannya dulu. Kita bicara soal bagaimana Coach Sintayong memilih 23 pemain dari 28 pemain yang dipanggil awalnya dan dikecilkan menjadi 23 pemain. Dan kurang lebih nama-nama yang dipanggil itu ada 5 pemain, ya, tentu saja ada 5 pemain yang dicoret, atau ada 6 pemain yang dicoret bahkan, yang tidak diikutkan dalam registrasi untuk Asian Cup, yaitu goalkeeper Erlangga Setio dari PSPS Pekanbaru Liga 2 kemarin. Sebelumnya pemain ini berasal dari Persis Solo. Dan ada Haikal ya dari Persika Bandung dia kemarin, dan sebelumnya lalu pindah ke PSIS Semarang. Bek kiri ada Bagas Kava dari Barito Putra, ada Rifki Dwi dari Persita Tangerang, ada Elvandra Dewangga PSIS Semarang yang memang tidak bisa ikut timnas karena cederanya sedang operasi, dan juga ada Nathan Choan yang memang tidak diizinkan oleh klubnya bergabung dengan timnas. Jadi inilah pemain yang tidak pilih oleh Coach Sintayong untuk bersama di bersama di Asia Cup dengan timnas U23. Nah, kira-kira 23 pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong itu siapa aja? Kita mulai dari penjaga gawang, tapi sebelumnya kita yakin sekali bahwa Coach Sintayong tetap menggunakan ini alternatif. Ini prediksi. Kita nggak tahu nanti di pertandingan khususnya lawan Qatar pertama itu Coach Sintayong akan bermain dengan formasi berapa. Tetapi ini prediksi saya lewat beberapa pertandingan yang sudah lama dengan national team, Coach Sintayong rasanya tetap akan memainkan formasi 3-4-3 atau 1-3-4-3. Nah, kalau kita bicara dari posisi penjaga gawang, ada 3 goalkeeper yang dipanggil, yaitu Hernando dari Persebaya, ada Adi Satrio dari PSIS Semarang, dan ada Dava Fasya dari Borneo FC. Nah, 3 goalkeeper ini, Hernando dan Adi Satrio sudah reguler banget di timnya mereka masing-masing di Liga 1, baik itu di Persebaya dan PSS Semarang. Bahkan terakhir di kualifikasi lawan Vietnam, Adi Satrio main dan cukup baik permainannya, ya. Ada 1-2 blunder tapi nggak ada masalah. Itulah goalkeeper, 1-2 kesalahan tapi dia banyak menutupi dengan banyak hal-hal yang positif yang dilakukan. Sedangkan Dava Fasya memang selama Liga 1 berjalan belum mendapat kesempatan di Liga 1 bersama Borneo FC. Dia banyak bermain di Elite Pro U20, sehingga 3 pemain ini atau 3 goalkeeper yang dipilih, kalau dilihat dari 3 rekornya mereka, 3 goalkeeper ini, Hernando sangat rutin, ya, merupakan pilihan reguler di Persebaya kalau dia ada di Persebaya, ya. Kalau di timnas otomatis dia juga menjadi pilihan utama. Lalu Adi Satrio apalagi, ya, sangat tidak tergantikan di PSIS Semarang, dan Dava. Nah, dari 3 goalkeeper ini memang yang perlu diantisipasi oleh timnas Indonesia adalah melawan tim Qatar, melawan tim Australia, melawan tim Jordania, pastinya adalah masalah crossing. Karena dari 3 goalkeeper ini hanya Dava yang memang punya postur yang cukup tinggi, sedangkan Hernando dan Adi tidak terlalu tinggi, tetapi sangat baik dalam reaksi mereka, sangat baik dalam build up dari bawah, ya, untuk khususnya Hernando dan juga Adi Satrio. Jadi ini yang merupakan kelebihan dan juga kekurangan sedikit yang dimiliki oleh 3 goalkeeper. 2 goalkeeper posturnya tidak terlalu tinggi, Dava sangat tinggi. Kalau dibandingkan Erlangga Setio, Erlangga sangat tinggi, lebih tinggi dari Dava bahkan, tapi mungkin saja
pelatih timnas memilih Dava karena mungkin secara teknikal Dava lebih pengalaman ataupun Dava lebih siap secara teknikalnya. Nah, jadi itu goalkeepernya. Sedangkan untuk formasi 5 back atau 3 center back itu coach Sintayong memilih 5 stopper ya. Memang kalau kita bermain dengan 3 back itu biasanya 3 center back inti dan 2 center back sebagai cadangannya. Jadi harus bawa 5 dari 23 pemain yang dipilih. Biasanya seperti itu ya. Jadi kalau membawa 1 atau cuma 4 center back itu rasanya kurang ya, karena antisipasi terjadinya cedera dari 3 center back ini, sehingga memilih 5 pemain ya khusus untuk posisi center back. Tetapi tentu saja dari 5 center back ini harus utilize. Kita lihat center back ini harus bisa juga main dari kanan, harus juga bisa main gelandang bertahan. Oke, jadi bisa bermain di posisi-posisi yang lain ya, sebagai gelandang bertahan ataupun back kanan atau back kiri kalau di kaki kiri. Jadi rata-rata center back ya, kalau kita membawa 5 center back, 2 diantaranya harus bisa bermain di posisi-posisi yang lain. Nah, 5 center back yang dibawa oleh Coach Sintayong itu Yassin Hapner dari Osaka, Rizky Ridho dari Persija, Ferrari dari Persija, Komang Teguh Borneo FC, dan juga Kakang Rudianto dari Persib Bandung. Kalau 5 pemain ini kita lihat Justin bisa bermain sebagai center back kiri dan juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan. Rizky Ridho tentu saja sebagai stopper ya. Ferrari bisa main back kanan, bisa juga main center back otomatis. Komang Teguh bisa gelandang bertahan di timnas U23 atau U22 sebelumnya, dia bermain sebagai gelandang bertahan waktu bermain di SEA Games. Dan juga ada Kakang yang bisa bermain sebagai back kanan maupun sebagai sebagai center back, karena di Persib Bandung dia awalnya sebagai back kanan. Jadi utilize ya, bisa bermain dalam 2 posisi yang berbeda. Nah, ini yang dibawa 5 center back dari timnas Indonesia. Justin Hapner, Rizky Ridho, Ferrari, Komang Teguh, dan Kakang Rudianto. Kita ke left back. Left back cuma ada 2 pemain, yaitu yang memang spesialis kaki kiri ya, dengan kekuatan kaki kirinya adalah pertama Arhan dari Korea ya, klub sekarang di Korea, Suwon ya kalau nggak salah. Lalu Donitri dari Persija. 2 pemain ini tentu saja kita tahu pertama udah bukan lagi rahasia. Pertama hebat dalam overlap, hebat dalam throw in yang berkali-kali menyelamatkan timnas kita, memenangkan pertandingan ataupun menyelamatkan timnas dari kekalahan ya. Banyak sekali situasi dari throw in kita menjadi gol gitu. Jadi ini merupakan salah satu kunci dari timnas Indonesia bersama Sintayong. Nah, Donitri adalah pemain tahun kelahiran 2005 yang lagi naik daun ya. Dia sangat reguler walaupun tidak selalu inti di Persija, tetapi selalu mempunyai jam bermain ya, dikasih jam terbang oleh Coach Thomas Doll di Persija, sehingga Donitri berkembang luar biasa di usia dia yang sangat muda ya. Tahun lahir 2005 berarti kan sekarang dia berjalan ke 18 tahun ya. Ya, 18 tahun, 19 tahun ya, menuju 20 tahun. Nah, kehebatan dari Donitri adalah penetrasi dia bagus, kaki kiri dia dengan crossingnya cukup baik. Jadi Donitri adalah tipikal yang kaki kiri cukup kuat dan juga penetrasinya bagus ya. 2 pemain ini akan terus naik turun ya. Ini butuh tenaga yang luar biasa untuk mengcover sisi kiri, karena pasti yang akan dihadapi di Asian Cup besok adalah dengan formasi 4-3-3, baik itu Qatar, Australia maupun Jordania, dengan winger-winger yang sangat cepat gitu. Nah, untuk bek kanan, saya pikir ada 3 pemain yang dipilih oleh Coach Sintayong, itu Fajar Fatur Rahman dari Borneo, Ilham Rio dari Persija, dan Zaki Ashraf dari PSM Makassar. 3 ini merupakan juga reguler ya, sangat rutin bermain di 3 klub mereka di Liga 1. Fajar sangat tidak tergantikan di Borneo FC, ya, merupakan tulang punggung dari Borneo FC. Lalu Ilham Rio, Persija, dan juga Zaki. Fajar punya penetrasi karena dia bisa overlap dengan lebar lapangan, dia bisa masuk ke dalam. Lalu Ilham juga sama, kadang bisa main sebagai center back kanan ketika bermain 3-4-3 di Persija. Lalu Zaki dengan kecepatannya, kemampuan on overlapnya dia. Dan 3 pemain ini juga sangat kuat dalam defending. Jadi kita berharap dari sisi kanan ini akan banyak sekali aliran bola ya. Sisi kanan juga akan menutup area-area yang mungkin menjadi target dari tim-tim dari 3 tim yang akan mencoba mengalahkan timnas Indonesia. Nah, ke gelandang bertahan kita punya Ivan Jenner, ada Arkan Fikri dari Arema,
dan juga Marcelino Ferdinand yang sekarang kalau dilihat dari 2 game terakhir timnas Indonesia di senior, Marcelino ditarik sedikit ke tengah di posisi 6 dan 8 dan cukup baik menjalankan walaupun memang masih punya masalah soal defending. Ya, tetapi Ivan sangat bisa mengontrol gelandang itu. Dia bisa sebagai pemain yang mengalirkan bola, dia juga bisa mengontrol defending di area tengah sehingga cukup baik. Ya, lalu di depan dari 3 gelandang bertahan ini ada kita punya Iksan Zikrak dari Borneo dan juga pemain yang sangat bersinar bersama persaingan Hanan. 2 tipikal yang attacking midfield, ya bisa bermain di sisi kiri dan kanan ya. Karena kalau 3-4-3 biasanya winger masuk ke dalam dan itu dipakai sebagai pemain yang identitas nomor 10. Jadi 2 nomor 10 yang bisa dipakai oleh Coach Sintayong untuk bagaimana berkolaborasi, berkomunikasi dengan striker, dengan gelandang bertahan dan juga berkomunikasi dengan wingback ya untuk membuat kombinasi play ya untuk muncul dan segala macam ya. Kita punya Iksan Zikrak dan juga Ryan Hanan. Sedangkan winger yang juga bisa bermain masuk ke dalam itu tentu saja adalah Witan Sulaiman dan juga Kelly Sawyer. Jadi ada 4 sebenarnya ya untuk tipikal winger yang bisa bermain masuk ke dalam. Ada Witan, Kelly, Iksan, Ryan Hanan. Lalu 3 striker yang dipilih yang juga saya pikir bisa bermain di kiri dan kanan yaitu Rafael, ada Ramadan Sananta dan Hoki Caraka. Khusus untuk Hoki dan juga Ramadan saya pikir lebih cocok bermain nomor 9 di nomor 9 murni, sedangkan Rafael bisa jadi false 9. Jadi Rafael bisa bergerak dari 9 ke kiri dan ke kanan sehingga membuka jalan untuk nomor 10 yang naik masuk ke dalam. Sedangkan Hoki memang lebih fokus nomor 9 di penalty box, duel, second ball dan juga Ramadan Sananta dengan kekuatannya di second ball di kotak penalti. Jadi itulah kurang lebih kemampuan dari 3 striker kita. Nah, kurang lebih apa yang saya bahas tadi adalah 23 pemain yang dipilih oleh Coach Sintayong yang akan berlaga di Asian Cup Under 23 tanggal 15 khususnya melawan Qatar. Nah, prediksi starting line up melawan Qatar akan saya buatkan video berikutnya. Jadi tetap saja saksikan terus prediksi saya Ricky Nelson di Rinals TV dan kita sama-sama dukung timnas Indonesia semoga bisa prestasi walaupun memang perlu kerja sangat keras karena 3 lawannya ini cukup bagus walaupun ini bukan senior ya dan kita sangat yakin bahwa Australia tidak memanggil pemain-pemain dari Eropanya dia. Mungkin saja banyak pemain-pemain dari E-League-nya, dari Australian League-nya. Semoga dengan kemampuan bisa mencuri 5 poin di babak grup itu bisa membawa kita lolos ke peringkat atau babak selanjutnya. Semoga ya. Jadi kita doakan terus sebagai pilihan Coach Sintayong yang terbaik sehingga bisa memberikan prestasi buat timnas Indonesia. Saya Ricky Nelson, terima kasih telah menyaksikan Rinals TV.